Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan terkemuka Yunani yang bernama Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah sebuah benda yang tenggelam sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Secara matematis, rumus hukum Archimedes adalah Fa sama dengan rho F dikali G dikali Vf, di mana Fa gaya ke atas dengan satuan Newton, rho F sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, Vf sama dengan volume zat cair yang dipindahkan atau benda yang tercelup dengan satuan meter kubik. Hukum Archimedes juga menjelaskan gaya berat dengan gaya ke atas ketika dicelupkan ke dalam zat cair. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang terlihat, benda yang dicelupkan dalam zat cair mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Besar gaya apung ini dapat ditentukan dengan persamaan Fa sama dengan W udara dikurang W cair, di mana Fa adalah gaya ke atas atau gaya apung atau gaya angkat, W udara sama dengan berat benda di udara, dan W cair adalah berat benda dalam zat cair, di mana semuanya menggunakan satuan Newton. Nah teman-teman, dalam hukum Archimedes ada 3 keadaan benda ketika dicelupkan ke dalam zat cair, yaitu yang pertama tenggelam, kedua melayang, ketiga mengapung. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu tenggelam. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, di mana rho B lebih besar daripada rho F. Maka benda akan tenggelam. Benda yang tenggelam akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang nilainya lebih kecil daripada berat benda, atau Fa lebih kecil daripada W. Contoh benda yang tenggelam yang dimasukkan ke dalam zat cair yaitu besi, batu, dan pasir. Yang kedua yaitu melayang. Kondisi melayang berarti benda tidak tenggelam dan tidak terapung. Benda yang melayang dalam zat cair syaratnya jika memiliki massa jenis yang sama dengan zat cair, atau rho B sama dengan rho F. Gaya ke atas yang dialami benda juga sama dengan berat benda, Fa sama dengan W. Contohnya, telur yang dimasukkan dalam air garam. Saat teman-teman menambahkan garam ke dalam air, maka massa jenis air akan meningkat. Telur dengan massa jenis hampir sama dengan massa jenis air, garam akan membuat telur menjadi melayang. Selanjutnya mengapung. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, rho B lebih kecil daripada rho F, gaya ke atas yang dialami benda yang mengapung juga sama dengan berat benda, Fa sama dengan W. Maka benda akan mengapung. Contohnya ketika mencelupkan styrofoam ke dalam air. Terakhir, kita akan membahas peralatan yang bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes, diantaranya adalah hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Caranya dengan memasukkan alat ke dalam zat cair yang akan diukur massa jenisnya, sehingga massa jenis zat cair dapat diketahui secara langsung. Yang kedua adalah jembatan ponton. Jembatan ponton sementara yang dibuat dari drum-drum kosong yang disusun rapat dan mengapung di atas air. Selanjutnya yang ketiga yaitu kapal laut. Kapal laut dibuat berongga sehingga volume kapal menjadi besar. Akibatnya volume air yang dipindahkan juga menjadi terapung. Hal inilah yang menyebabkan gaya apung kapal menjadi besar sehingga kapal tidak tenggelam.
Yang keempat, selanjutnya kapal selam. Kapal selam memiliki rongga atau tangki yang dilengkapi dengan katup air dan katup udara. Kapal akan tenggelam jika katup air dibuka dan udara dikeluarkan melalui katup udara, sehingga gaya apung lebih kecil dari beratnya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, terdapat beberapa peralatan yang termasuk ke dalam penerapkan hukum Archimedes. Kira-kira dari gambar ini yang mana yang menunjukkan penerapan hukum Archimedes? Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 4, dan 5. Selanjutnya soal yang kedua, sebuah balok yang memiliki volume 10 meter kubik jatuh ke dalam minyak yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, besar gaya ke atas balok adalah. Untuk menjawab soal ini terlebih dahulu kita tentukan gaya ke atas ke dalam minyak. FA sama dengan Rho F dikali G dikali VF, di mana Rho F adalah 800 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter kubik, sehingga hasil yang didapat adalah 80.000 Newton. Selanjutnya adalah soal yang terakhir. Sebuah benda di udara beratnya 100 Newton, volume benda adalah 2000 jika massa jenis minyak 0, gram per cm kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka berat benda itu di dalam minyak adalah. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan FA sama dengan Rho F dikali G dikali VF, di mana FA adalah 800 kg per meter kubik dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan dikali dengan 0,02 meter kubik, maka hasil yang didapat adalah 16 Newton. Selanjutnya kita tentukan berat benda itu di dalam minyak dengan persamaan W cair sama dengan W udara dikurang FA, di mana W cair adalah 100 Newton dikurang dengan 16 Newton, sehingga berat benda itu di dalam minyak adalah 84 Newton.